Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yunita Nur Pratiwi dengan NIM K7122343. Di sini saya akan menjelaskan tentang mental health. Sejarah gerakan kesehatan mental. Pada zaman purba atau prasejarah, penyakit mental dianggap dan diperlakukan sebagai penyakit fisik. Hal ini dianggap karena dipengaruhi oleh roh jahat, guna-guna, kutukan Tuhan, dan sebagainya. Intervensi lewat kekuatan supranatural, pasien yang merugikan atau tidak dapat disembuhkan, dibunuh, atau dibiarkan meninggal. Peradaban awal 5000 sebelum Masehi sampai dengan 500 Masehi. Gangguan mental diatasi dengan pendekatan supranatural oleh tukang sihir, upacara agama, persembahan para dewa, dan lain-lain. Beberapa belahan dunia kedokteran mulai berkembang, seperti Babilonia, Mesir, Yahudi, Persia, Cina, Indian, dan Yunani. Filsuf-filsuf Yunani, pandangan baru tentang gangguan jiwa. Hippocrates 460 sampai dengan 377 sebelum Masehi. Perilaku abnormal, sebab natural otak berperan penting, perawatan fisik seperti mandi, diet, dan sebagainya. Galeneus 130 sampai dengan 200 Masehi meneruskan gagasan Hippocrates. 4 tipe manusia berdasarkan cairan tubuh seperti kole, melankole, dan sebagainya. Cicero 104 sampai dengan 43 sebelum Masehi. Emosi dapat menyembuhkan penyakit fisik. Abad Pertengahan, abad gelap. Kemunduran peradaban Yunani, Romawi, kemunduran ilmu pengetahuan di Eropa. Penyembuhan mistis dengan mantra dan jimat. Demonologi hidup kembali diperkuat pendekatan teologis, hukuman dari Tuhan. Orang yang mengalami gangguan jiwa, kerasukan setan, menjual jiwanya untuk mendapatkan kekuatan gaib atau sihir. Kebencian meluas terhadap penyihir atau penebar bala. Pasien yang membahayakan dihukum, disiksa, dijual, atau diusir. Teori psikiatri dan treatment untuk penderita gangguan mental berkembang di bidang psikologi Muslim dan kedokteran Islam. Di abad 8, rumah sakit psikiatri pertama dibangun oleh psikiater Persia Reges di Baghdad. Berlawanan dengan paham demonologi, etika Islam mengajarkan sikap simpatik. Quran Surat 4 ayat 5, bagi orang yang belum memiliki kematangan jiwa atau belum dewasa atau belum berakal, dilindungi dan dibantu mengelola hartanya. Abad 18 sampai dengan tahun 1940. Perubahan, pendekatan demonologis, pendekatan ilmiah, gangguan jiwa sebagai penyakit. Inggris, Italia, Prancis, Amerika. Perlawanan terhadap pemasungan dan pemenjaraan pasien jiwa. Prancis, Philippe Pinel 1745 sampai dengan 1826. Bapak psikiatri, pelopor perlakuan dan pemahaman manusiawi terhadap orang sakit mental. Inggris, William Todd mendirikan rumah sakit mental modern dan mendesak kongres untuk perlakuan yang lebih manusiawi terhadap pasien gangguan jiwa. Clifford Pierce, biografi Amin That Found Itself 1908, pengalaman pribadi sebagai pasien, perlakuan tak manusiawi. 6 Mei 1908, Pierce didukung beberapa tokoh psikolog dan psikiatri. Gerakan ilmu kesehatan mental atau mental hygiene menolak segala aturan dan cara pengobatan konvensional, upaya metode baru yang lebih manusiawi. Gerakan diperluas, National Committee for Mental Hygiene, cabang 48 negara di bagian USA. 4 tujuan pokoknya yaitu 1. Perbaikan dalam metode pemeliharaan dan penyembuhan pasien. 2. Membantu mengurangi faktor penyebab penyakit mental. 3. Memberi perawatan ilmiah sebaik mungkin. 4. Meningkatkan daya tahan mental semua pria, wanita, dan anak. Menstimulir riset di bidang psikiatri, meningkatkan kualitas pendidikan psikiatri, pengembangan pengukuran untuk upaya prevensi gangguan mental, mempopulerkan perspektif psikiatris dan psikologis. 1919, International Committee for Mental Hygiene. 1946, upaya bersifat preventif diakui. Kongres USA mengesahkan UU Kesehatan Mental Nasional. 1948, World Federation for Mental Health, masalah kesehatan mental, perhatian luas dunia. Pandangan tentang mental illness. 1. Gangguan setan. Pada awalnya, gangguan mental dianggap berasal dari kerasukan setan, pendekatan supranatural.
Medical model atau somatogenesis dianggap sebagai gangguan fisik yang berasal dari faktor biologis atau medis. Pandangan ini masih banyak diyakini hingga sekarang dan dalam kasus tertentu memang valid, mengawali perlakuan yang lebih manusiawi untuk penyandang gangguan mental. 3. Psikogenesis. Gangguan mental disebabkan faktor psikologis. A. Perspektif psikodinamik. Cara pandang menurut aliran Freudian bahwa gangguan mental berpangkal dari dorongan atau impuls-impuls yang tidak disadari. Gejala tidak ditunjukkan secara detail dalam bentuk gangguan yang spesifik, namun dipandang sebagai refleksi konflik yang melatar belakanginya, atau reaksi maladaptif terhadap masalah dalam hidup, atau berdasarkan perbedaan antara neurosis dan psikosis. Secara garis besar, anxiety atau depression merupakan gangguan yang masih berkaitan dengan realitas, sedangkan halusinasi atau delusi tidak berhubungan dengan realitas. B. Behavioral perspektif. Perilaku abnormal merupakan hasil belajar sebagaimana perilaku normal. Individu merupakan produk dari lingkungan. Melalui modeling dan berbagai faktor sosial budaya, maka individu belajar untuk berperilaku dengan cara yang tidak adaptif. C. Mental hygiene and self-guidance movement and interdisciplinary approach. Mayor Haley and Fernald mengembangkan peran pekerja sosial psikiatrik, mendorong pemeliharaan kesmen bersama-sama untuk penyembuhan penyakit mental. Misal, depresi, konflik psikologis, Freud, diintegrasikan dengan pendekatan edukasi medis dan religius dan sebagainya. Biopsikososial. Model holistik. Konsep kesehatan mental dibangun berdasarkan integrasi dari berbagai aspek pengetahuan, seperti antropologi, sosiologi, pendidikan, psikologi, agama, dan kedokteran. Mental hygiene. Ilmu kesehatan mental. Ilmu yang memperhatikan perawatan mental atau jiwa, objek kajian, kondisi mental manusia dengan memandang manusia sebagai totalitas psikofisik yang kompleks. Schneider's. Ilmu kesehatan mental. Ilmu yang mengembangkan dan menerapkan seperangkat prinsip yang praktis dan bertujuan untuk mencapai dan memelihara kesejahteraan psikologis organisme manusia dan mencegah gangguan mental serta ketidakmampuan penyesuaian diri. Klein, ilmu yang bertujuan untuk mencegah penyakit mental dan meningkatkan kesehatan mental. Thorpe, suatu tahap psikologi yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kesehatan mental. Ilmu kesehatan mental lebih bersifat preventif dan memiliki tujuan untuk mencegah ketidakmampuan penyesuaian diri serta peningkatan kesehatan mental. Ruang lingkup. Preventif. 1. Bersifat pencegahan agar tidak muncul gangguan mental. 2. Dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah. Terapeutik. 1. Intervensi terhadap gangguan mental ringan. 2. Mencegah terjadinya gangguan mental lebih berat. 3. Perhatian pada kelompok rentan. Kuratif. 1. Intervensi terhadap gangguan penyesuaian diri berat. 2. Tidak dirawat di rumah sakit. 3. Profesional kesehatan mental. WHO mendefinisikan sehat sebagai sebuah kondisi yang lengkap, yaitu sejahtera, well-being, dari segi fisik, mental, dan sosial, dan tidak hanya terbebas dari gejala atau penyakit. Dadang Hawari 1984. WHO menambahkan aspek spiritual sebagai kriteria sehat, sehingga sehat berarti meliputi kondisi sejahtera pada 1. Aspek fisik atau jasmani atau biologis, 2. Aspek kejiwaan atau psikologis, 3. Aspek sosial, 4. Aspek spiritual, rohani atau agama. Batasan tersebut meningkatkan keterikatan antara konsep sehat dengan kesehatan mental. Kesehatan mental tidak semata-mata berkaitan dengan terbebasnya individu dari gangguan mental, tapi juga berkaitan kesehatan fisik dan perilaku. Rumusan, definisi kesehatan mental penting tanpa mengabaikan perbedaan kultural dan situasional tentang berbagai kondisi yang tercakup di dalamnya. Perilaku sehat. Peran perilaku sehat terhadap status kesehatan secara umum. Gejala yang tidak terlihat jelas seperti gangguan pembuluh darah, kardiovaskular, dan kanker berkaitan dengan konsumsi alkohol, rokok, diet yang buruk, gaya hidup yang kurang aktif. Perilaku sehat juga menentukan meluasnya gejala yang dapat dikenali seperti AIDS melalui sekta aman dan pemakaian jarum suntik bergantian. Perilaku sehat individu sangat tergantung pada kesehatan mental. Misal, gangguan mental atau kondisi stres akan mempengaruhi perilaku sehatnya. WHO 2005. Depresi dan rendahnya self-esteem di kalangan pemuda berkaitan dengan perilaku merokok, gangguan makan, mabuk-mabukan, dan perilaku seks tidak aman, menempatkan pemuda pada risiko tinggi terkena berbagai penyakit. Sementara, depresi juga berkaitan dengan isolasi sosial, alkohol, penyalahgunaan obat bius, dan merokok. Kriteria kesehatan mental menurut Schneider dalam Semiun 2006, efisiensi mental orang yang mengalami berbagai bentuk gangguan mental tidak dapat menunjukkan efisiensi dalam hidupnya.
Pengendalian dan integrasi antara pikiran dan perilaku, tidak adanya faktor tersebut, obsesi, fobia, integritas pribadi yang kurang, psikopat, mental patologis lain, integrasi motif-motif serta pengendalian konflik dan frustasi, integrasi yang efektif mengatasi konflik berat akibat motif-motif yang saling berlawanan. Perasaan dan emosi yang positif dan sehat, ketenangan dan kedamaian pikiran, keharmonisan emosi, perasaan positif, pengendalian perilaku dan pikiran, integrasi motif-motif, ketenangan pikiran. Sikap yang sehat, jauh dari pesimisme, sinisme, putus asa. Konsep diri, self-concept yang sehat, konsep diri positif hubungan yang realistis dengan kenyataan. Sebaliknya, rasa tidak percaya diri, tidak aman, tidak berharga, mengganggu hubungan antara diri dengan kenyataan, konsep diri yang negatif. Identitas ego yang adekuat, apabila identitas ego tumbuh menjadi stabil dan otonom, individu mampu berperilaku konsisten dalam lingkungannya. Hubungan yang adekuat dengan kenyataan, A. Orientasi, sikap seseorang terhadap kenyataan, masa lalu. B. Kontak, cara bagaimana dan sejauh mana orang menerima atau menolak atau melarikan diri dari kenyataan, bertumpu pada khayalan. Kesehatan mental merupakan kondisi yang bersifat kontinum, di mana setiap kondisi kesehatan mental individu memiliki berbagai nilai yang berbeda-beda, sulit untuk dikenali kecuali menunjukkan gejala yang menonjol. Norma dalam kesehatan mental, metode statistik tingkah laku normal atau orang yang sehat mentalnya berada pada kurva normal. Norma sosial, tingkah laku normal adalah yang sesuai dengan norma sosial dalam masyarakat tertentu. Tingkah laku pengakuran, tingkah laku normal bukan terletak pada penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap tingkah lakunya, tetapi terletak pada kesanggupan tingkah laku dalam mewujudkan potensi seseorang dalam suatu kelompok atau conformity. Jika persetujuan sosial membawa kepada pertumbuhan dan keutuhan kelompok, maka tingkah laku dipandang normal dan sebaliknya. Coleman 1972. Normalitas dalam kesehatan mental. Orang yang normal dari sudut kesehatan mental memiliki ciri sebagai berikut. 1. Seseorang dapat menerima dirinya serta menyadari kekuatan dan kelemahan. 2. Adanya kesesuaian yang realistik antara tingkat aspirasi dan potensinya. 3. Memiliki keluasan yang sesuai dalam hubungannya dengan orang lain. 4. Memiliki keseimbangan emosi. 5. Memiliki sifat spontan yang sesuai. 6. Berhasil menciptakan hubungan sosial yang dinamis dengan orang lain. 2 kategori utama perilaku abnormal. 1. Neurotik, cemas, panik, fobia, kompulsif, obsesif. 2. Psikotik, konflik dengan kenyataan, ada halusinasi, delusi atau kepercayaan yang salah, muncul waham. Ada 2 gangguan ini yakni skizofrenia, paranoid skizofrenia, dan skizofrenia yang tidak teratur dengan gangguan suasana hati, depresi mania atau manis depresif psikosis. Gangguan mental, kecemasan, stres, kesepian, kebosanan, frustasi, depresi, perilaku menyimpang. Keseimbangan mental, 3 kehidupan besar dalam kehidupan modern, meningkatnya pengetahuan, semakin tingginya pengharapan, bertambahnya kebebasan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan dan perilaku sehat: human biology, organization of medical care, lifestyle, environment. Dasar pengembangan kesehatan mental, situasi, nilai, aspek psikologis, motivasi, konflik, kecemasan, pembelaan diri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.